Assalamualaikum warahmatullahi. Kembali lagi bersama saya, Vena di channel Ruang Sunyi, yang akan menemani malam kesendirianmu. Sebelum masuk ke ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Mari simak ceritanya. Jika kamu belum tahu cerita bagian sebelumnya, silahkan klik link di kolom deskripsi. Jika sudah, mari simak cerita selanjutnya. Semakin jauh dari pemukiman, kembali hanya suara alam yang terdengar, gemerisik dedaunan, kicauan burung samar, dan langkah roda di jalanan berbatu. Wawan membuka map proyek, memperhatikan titik awal rencana pembangunan jalan. Kalau gak ada gangguan, siang ini harusnya kita bisa kelar ngukur dan bikin estimasi awal kebutuhan alat berat sama bahan. Yono mengangguk, matanya tetap awas pada jalanan. Namun saat kabut semakin menipis, dan titik lokasi bukit mulai terlihat di kejauhan, suasana mendadak terasa berbeda. Hutan yang kemarin mereka lihat seperti biasa, kini terasa terlalu sunyi. Setelah melewati gapura, selamat datang di hutan Wonokromo, kabut di depan perlahan menipis. Dari balik keremangan pepohonan, Yono tiba-tiba mengerem pelan. "Wan, itu apaan?" Wawan menoleh. Seorang nenek tua terlihat berjalan pelan di pinggir jalan setapak, menggendong keranjang penuh berisi sayur-sayuran segar, daun singkong, bayam, dan beberapa ikat kacang panjang. Jalannya lambat, namun mantap. Tubuhnya kecil, kerudung lusuh menutupi kepala, dan sandal jepit tua menghiasi kakinya. Wawan membuka kaca mobil. Mau kemana kok sendirian di tengah hutan begini?" Nenek itu menoleh pelan, wajahnya keriput namun senyumnya ramah. "Saya mau ke pasar, Nak. Biasa jualan sayur." "Pasarnya di atas," katanya sambil menunjuk jalan menanjak ke arah atas bukit, arah yang berlawanan dengan lokasi proyek mereka. Yono menoleh ke Wawan. "Pasar? Di atas bukit? Lah, semalam kita gak lihat apa-apa di sana." Wawan menepuk bahu Yono. "Udah, nomor. Kasian. Kita anterin aja sebentar." Nenek itu tersenyum dan mengangguk pelan. "Kalau gak merepotkan, Nak. Naik, Bu." "Gak apa-apa." Yono membuka pintu belakang. Nenek itu naik dengan pelan, dan duduk diam, memeluk keranjangnya. Mobil kembali melaju perlahan menanjak mengikuti arah yang ditunjukkan si nenek. Perjalanan hanya sekitar 10 menit, hingga mereka sampai di sebuah pasar kecil, tersembunyi di balik rerimbunan hutan. Pasar itu tidak besar, hanya deretan lapak bambu dan terpal, namun tampak beberapa ibu-ibu sedang menata dagangan, dan beberapa warga lain tampak beraktivitas seperti pasar tradisional pada umumnya. Namun yang membuat Yono merinding bukan pasarnya. "Wan, ini pasar di mana sih? Kok kemarin kita gak lihat tempat ini pas naik?" Wawan juga bingung. Entah, mungkin kehalang kabut. Nenek itu turun perlahan sambil membawa keranjangnya. Dia menoleh ke arah mereka dan tersenyum. "Terima kasih ya, Nak. Semoga rezekinya lancar." "Ya, Bu." "Sama-sama," Wawan membalas dengan kikuk. Mobil perlahan mundur menjauh dari pasar itu. Tapi saat sudah cukup jauh, Yono kembali bersuara lirih. "Wan, gue ngerasa aneh deh. Ini tempat kayak pasar di film-film Tempo dulu. Gak ada listrik, gak ada spanduk, gak ada suara motor. Sepi banget. Kayak..." Wawan menatap ke kaca spion. Pasar itu sudah menghilang dari pandangan, tertutup kabut dan pepohonan. Mobil jeep kembali melaju menembus kabut tipis. Yono masih diam, tatapannya kosong menatap ke depan. "Lo masih kepikiran pasar itu?" tanya Wawan sambil memutar map proyek di tangannya. Yono mengangguk pelan.
mana gak ada suara orang ngobrol atau tawar-menawar. Rasanya kayak dia menggeleng, tak melanjutkan. Gak tahu deh. Aneh aja. Wawan menepuk bahunya. Udah, nomor. Fokus aja ke kerjaan dulu. Kita cuma nganterin orang tua jual sayur. Mungkin emang daerah sini punya jalur pasar sendiri yang gak kita tahu kemarin. Yono menarik napas panjang dan mengangguk. Ya, mungkin benar juga. Kabut perlahan mulai menyingkir, matahari mulai menembus rimbun daun, meski sinarnya belum benar-benar hangat. Pukul 8.15 pagi. Jalan menanjak perlahan mulai terasa akrab, titik awal proyek semakin dekat. Tak lama kemudian, Wawan menunjuk ke kanan. Nah, itu tempat kita berhenti kemarin sore. Yono mengangguk. Iya, titik awal survei. GPS-nya juga udah sinkron. Mereka menepi dan mematikan mesin jeep. Keduanya turun, membuka bagasi dan mengeluarkan alat ukur, peta topografi, GPS tracker, dan peralatan tulis. Udara sekitar masih sunyi, hanya suara daun yang berdesir dan burung yang berkicau pelan. Wawan berdiri di tepi tebing kecil, melihat ke arah lembah yang menjadi garis rencana pembangunan jalan sepanjang 1 kilometer itu. Kalau gak ada masalah, garis jalan bisa dibikin agak melengkung. Cuma butuh penebangan pohon di jalur tertentu, ucap Wawan sambil mencatat. Yono mulai menancapkan penanda jalur, memasang tali ukur, dan memeriksa elevasi tanah. Semuanya berjalan lancar, hingga mereka mulai masuk sekitar 100 meter ke dalam jalur. Wawan tiba-tiba berhenti. Matanya menatap tanah yang tampak seperti bekas galian, lalu ditutup lagi. Seperti kuburan. Yono, lihat ini. Yono mendekat. Hah, kayak bekas digali ya. Tanah itu masih lembab, bentuknya tidak rapi, dan di bagian tengahnya terlihat seikat bunga kering tertancap, entah siapa yang menaruh. Keduanya saling pandang. Tiba-tiba, angin bertiup pelan, membawa aroma samar menyan terbakar. Yono mengusap tengkuknya. Wan, gue mulai gak enak lagi nih. Wawan mengangguk pelan. Cepetin aja kerjaannya. Kita ukur seperlunya, terus turun lagi sebelum sore. Mereka lanjut mengukur. Namun perasaan bahwa sesuatu sedang mengawasi, perlahan mulai merambat di balik pepohonan. Hari mulai merangkak siang. Langit di atas hutan Wonokromo tertutup awan tipis, namun panas matahari mulai terasa menyengat. Wawan menurunkan alat pengukur dan menyeka keringat dari pelipis. Udah dapat setengah jalur. Lumayan juga ini, katanya sambil melihat catatan dan jalur yang telah mereka tandai. Yono duduk di atas batu besar, membuka plastik berisi nasi uduk, tempe orek, dan telur balado dari warung dekat musola pagi tadi. Makan dulu deh, Wan. Gue udah lapar dari tadi. Wawan mengangguk, ikut duduk di sebelahnya. Mereka makan sambil mengobrol pelan. Meski sesekali melirik ke sekeliling, suasana tetap terasa ganjil. Tak ada hewan liar berkeliaran, tak ada suara serangga siang yang biasanya riuh. Tiba-tiba, luar, sebuah dentuman besar terdengar dari arah barat, dari balik bukit. Suara itu cukup kuat, membuat daun-daun di pepohonan berguguran. Wawan langsung berdiri. Yono memegangi botol minumnya yang nyaris jatuh. Apaan tuh, Wan? Wawan memandang ke arah suara. Kayak batu runtuh, tapi gak ada tebing tinggi di sana. Belum sempat mereka bicara lebih lanjut, seekor burung jalak melintas cepat dan hinggap di pohon besar di samping mereka. Burung itu menatap tajam ke arah mereka. Matanya bening, tajam, seperti memperingatkan. Burung itu mengeluarkan suara keras dan nyaring. Pulang, pulang, pulang.
Yono melotot. "Wan, itu burung barusan ngomong, pulang, kan?" Wawan diam. Tubuhnya menegang, memandang burung itu yang masih mematung di atas dahan. Suara sekitar mendadak menjadi sangat sunyi. Tak ada lagi desir angin, tak ada bunyi ranting, hutan terasa seperti berhenti bernapas. Burung itu terbang menjauh, suara kepakan sayapnya membelah keheningan. Yono berdiri perlahan. "Gue gak nyaman, Wan. Ini hutan aneh banget sumpah. Baru kali ini burung nyuruh gue pulang." Wawan mengangguk pelan. "Kita selesain sampai ujung aja, lalu balik. Gak usah lama-lama." Langkah mereka makin tergesa. Tali ukur diseret cepat, patok kayu ditancapkan sekenanya. Wawan terus melihat ke layar GPS dan mencatat hasil dengan tangan gemetar. Langit perlahan menghitam. Awan mendung menggantung rendah, membuat hutan Wonokromo tampak semakin kelam dan basah. Tiba-tiba, "Beres, Wan!" teriak Yono. Hujan deras mengguyur, tanpa aba-aba. Butiran air jatuh besar-besar, menghantam dedaunan dan tanah yang mulai becek. "Kita gak sempet ke mobil." Wawan menunjuk ke arah bawah bukit. Mobil mereka diparkir cukup jauh di titik awal. Mereka sudah masuk sekitar 400 meter ke dalam jalur hutan. "Cepetan, itu ada pohon besar," seru Yono, menunjuk sebatang pohon beringin raksasa tak jauh dari tempat mereka berdiri. Mereka berlari menerobos semak dan genangan, menepi di bawah pohon beringin dengan napas terengah. Air hujan masih menetes dari daun, namun cukup terlindung. Yono membuka tas ranselnya yang mulai basah. Dari dalam, dia mengeluarkan termos kecil dan 2 gelas plastik. "Kopi," katanya berusaha santai meski suaranya terdengar bergetar. Wawan mengangguk. Mereka duduk bersandar ke akar pohon beringin yang besar dan meliuk-liuk seperti ular tua. Uap kopi hangat naik pelan dari gelas, menembus hawa dingin dan basah yang membungkus mereka. Namun di sela kehangatan itu, suasana jadi ganjil. Tidak ada suara. Tidak suara burung. Tidak ada kodok. Tidak ada angin. Hujan turun dalam keheningan yang aneh. Yono menatap sekitar dengan wajah pucat. "Wan, hutan kok bisa senyap banget ya? Kayak semuanya lagi nahan napas." Wawan hanya menatap lurus ke depan. Matanya menyisir semak-semak dan batang pohon tinggi. "Gue juga ngerasa begitu. Sunyi banget. Bahkan suara hujan kayak diredam." Yono menyesap kopinya pelan. Tangannya gemetar sedikit. "Wan, lo sadar gak? Dari tadi gak ada satupun binatang kelihatan. Gak ada monyet, burung, atau suara kayak kemarin." Wawan tidak menjawab. Karena saat itu juga, dia melihat sesuatu. Di kejauhan, di antara kabut dan hujan, berdiri sesosok bayangan. Tinggi. Diam. Tidak bergerak. Seperti seseorang berdiri di antara pepohonan. Tapi saat Wawan mengedip, bayangan itu hilang. "Wan, lo ngeliat apa?" tanya Yono pelan, melihat raut wajah Wawan yang berubah tegang. Wawan menggeleng pelan. Gak ada apa-apa." Wawan mengerjapkan mata cepat-cepat. Hujan masih turun lebat, namun dari balik tirai air, sesuatu muncul perlahan. Sosok itu mendekat. Langkahnya lambat, menyeret, tubuhnya membungkuk, dan ketika semakin jelas, "Itu nenek tadi," bisik Wawan, setengah gemetar. Yono yang masih menyesap kopi ikut menoleh, dan gelasnya langsung jatuh dari tangan. "Wan, itu beneran nenek tadi pagi, kan? Yang kita antar ke pasar?" Namun wajah nenek itu berbeda. Wajahnya sekarang seperti membusuk.
Kulitnya hitam kehijauan, menempel robek di pipi. Matanya kosong putih. Rambutnya kusut basah, menjuntai menutupi sebagian wajah. Bajunya masih sama, kebaya lusuh dengan keranjang sayur kosong di tangan. Tapi keranjang itu kini dipenuhi daun layu dan tanah merah basah. Langkahnya tetap maju. Perlahan. Menyeret kaki. Air hujan seolah enggan menyentuhnya, membelah ketika jatuh di atas kepalanya. Yono memundurkan diri, punggungnya terbentur akar beringin. Wan, gue gak mau mati muda, Wan. Itu bukan nenek beneran. Wawan menarik tangan Yono. Lari, cepat ke bawah. Mereka meloncat dari tempat berteduh, berlari menerobos semak-semak dan tanah licin. Daun-daun menampar wajah, lumpur menahan langkah. Tapi mereka tak peduli. Langkah si nenek entah bagaimana terdengar terus mengekor. Seolah tak peduli seberapa jauh mereka lari, suara krek-krek-krek masih mengiringi dari belakang. Mereka tergelincir beberapa kali, jatuh bangun, hingga akhirnya terlihat mobil jeep mereka. Cepetan Yono! Teriak Wawan, membuka pintu depan. Yono masuk dengan napas terengah. Mesin dinyalakan, ban selip di tanah basah, namun berhasil menggigit dan melaju. Saat mobil meluncur menjauhi tempat tadi, Wawan sempat menoleh ke belakang. Di balik pepohonan, sosok nenek itu berdiri diam, menatap mereka. Mulutnya bergerak, meski tak bersuara. Namun Wawan bisa membaca gerakan bibirnya. Mobil melaju kencang, menyisakan jejak lumpur. Hujan perlahan mulai mereda. Tapi hati mereka masih diliputi ketakutan.